Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa lagi dengan Pak Yon, wali kelas kalian kelas 4 ya, di pembelajaran secara online SDN 1 Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Nah, mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak pintar, mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Adakah di antara kalian yang tahu jawabannya? Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan dan amati peta Indonesia berikut ini. Nah, perhatikan petanya ya. Pada peta tersebut tampak bahwa negara kita terdiri dari begitu banyak pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Dari mulai pulau yang paling besar hingga pulau yang paling kecil. Wajar saja jika Indonesia memiliki masyarakat yang beragam pula. Salah satunya adalah keragaman suku bangsa. Nah, anak-anak pintar, untuk lebih jelasnya berikut ini Pak Guru kemukakan beberapa faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia ya. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis anak-anakku, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan dunia ya. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat dan kebudayaan dari negaranya masing-masing. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, kondisi negara kepulauan ya. Keadaan geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap suku bangsa memiliki budayanya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda pula. Nah, yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Nah, jadi berbeda ya, yang di pantai dengan pegunungan mata pencahariannya berbeda pula. Berikutnya yang nomor 4, faktor perbedaan alam itu keadaan transportasi ya, dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan berdampak juga mengurangi berhubungan masyarakat kita, masyarakat Indonesia ya. Berikutnya yang nomor 5 ya, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Termasuk kita ya anak-anakku, perubahan dari belajar biasa ke online, kita kadang mengeluh ya. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru ya, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya dari luar.
Jadi masyarakat pedesaan itu ada budaya-budaya luar yang masuk, kadang mereka tidak menerima, bahkan mereka akan menjadi penghalang. Biasanya rakyat kita seperti itu. Nah, keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa, ya. Hendaknya kita menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai, ya anak-anakku. Nah, baiklah anak-anak pintar. Sekarang kalian saatnya mengerjakan tugas. Tuliskan informasi baru yang kalian dapatkan dari pembahasan tadi yang sudah Pak Guru terangkan, ya. Nah, anak-anakku, di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa saja yang kamu lihat pada gambar berikut? Yuk, siapa yang tahu? Nah, setiap pulau di Indonesia itu memiliki jenis suku bangsa yang beragam. Bahkan satu pulau di Indonesia bisa ditemukan ratusan suku bangsa yang mendiami pulau tersebut. Mari kita ketahui suku-suku apa saja yang ada di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak pintar, kita mulai lebih dulu dari Pulau Sumatera. Ada Provinsi Aceh, ya. Di Provinsi Aceh ada suku Aceh, Alas, Gayo, suku Gayo Lut, Gayo Luwes, Singkil, Simului, Anek Jami, Tamilan, Klut. Kemudian Sumatera Utara ada suku Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mendailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Ulu, dan Nias. Kemudian Sumatera Barat ada suku Mentawai, Minangkabau, Guci, Jambak, Piliang, Caniago, dan seterusnya. Itu di bawah. Di buku juga bisa kalian buka, ya. Kemudian lanjut di Jambi, ya anak-anakku, ada suku Anak Dalam, Jambi, Kerinci, Melayu, Bajau, Batin, Kubu, Penghulu. Di Provinsi Riau ada suku Akit, Melayu Riau, Rawa, Hutan, Sakai, Bonai, Laut, Talang, Mama. Kepulauan Riau, ya, ada suku Melayu, Laut, dan Batak. Nah, seperti itu, ya anak-anakku. Kemudian berikutnya adalah Sumatera Selatan. Ada Gumai, ya, Kayu Agung, Kubu, Pesemah, Palembang, Danau Kisan, Komering, Ogan, Lemalang, Lintang, Semendo, Rajang. Kepulauan Bangka Belitung, ya, Bangka Belitung, Long, Bawang, Sekak, Pangkal Pinang, Melayu, Tobuali. Bengkulu ada Enggano, Kaur, Lembak, Muko, Sekah, Rajang, Lebung, dan lain-lain. Lampung ada suku Abung, Krui, Melayu, Lampung, Rawa, Semendo, dan Pasemah. Baiklah, kita lanjutkan, ya anak-anakku, ke Pulau Jawa. Mulai dari Provinsi Banten ada suku Baduy, Sunda, dan Banten. DKI Jakarta ada suku Betawi, ya. Provinsi Jawa Barat ada Provinsi Cirebon dan Sunda. Di Yogyakarta ada suku Jawa. Di Jawa Tengah ada suku Jawa dan Samin. Jawa Timur ada suku Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing. Suku Osing ini biasanya di daerah Banyuwangi, ya anak-anakku. Sekarang ke Provinsi Bali, ya. Di Provinsi Bali ada suku Baliaga, Bali Majapahit. Kemudian ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, ya, ada suku Sumbawa, Bima, Dompu, Donggo, Mendar, Bali, Sasak. Kemudian Nusa Tenggara Timur, Alor, Rote Timur, Sabu, Helong, Sumbe, Dewan, dan dua lainnya, ya. Baiklah anak-anak pintar, kita lanjut ke Provinsi Kalimantan Utara, ya.
ada Tidung, ada Bulungan, Banjar, Dayak. Kalimantan Barat ada suku Dayak, Bidayuh, ada suku Desa, Iban, Kenayatan, Kantuk, Limbut, Mali ya. Ada Mualang, Sambas, Murut, Ngaju, Punan, Ot Darum, Kayan. Kemudian Kalimantan Tengah ada suku Dayak, ada Baradia, Bewo, Dusun, Lawangan, Mayan. Kemudian ada Siang Murung, Ngeju, dan selanjutnya ya. Berikutnya kita menuju ke Provinsi Kalimantan Timur ya. Ada suku apa saja? Dayak ya, Bulungan, Tidung, Kenyah, dan Kutai ya, Pasir. Kalimantan Selatan ada suku Dayak juga, Banjar, Bekumpai, Bukit, Pitap, dan berikutnya. Di buku kalian bisa dilihat di buku tema, di buku paketnya ya. Menuju ke Provinsi Sumatera Utara ada Sangir, ada Talaut, ada suku Minahasa dan Bantik. Sulawesi Tengah ada Kalili, Pamona, Mori, Balatar, Wana, suku Ampana, Balantak, Bungku, Buol, dan Peles, Dondo, Kulawi, Lori, dan Banggai. Gorontalo ada suku Gorontalo, Suwawa, Alinggola ya. Ya, Pak Guru hanya bantu bacakan ya, di buku bisa kalian pelajari kembali ya. Tiap provinsi ada beberapa suku yang mendiami ya. Nah, di Sulawesi Tenggara ada Laki, ada Malo, ada Muna, ada Kulisusu, Mununens, ada Buton ya. Di Sulawesi Selatan ada suku Makassar, Bungle ya. Ada suku Toraja, Bentong, ada Duri, Konjong Pegunungan, dan Mendar. Di Sulawesi Barat ada Mandar ya, suku Mamuju, suku Palas ya. Baiklah anak-anakku, berikutnya di Provinsi Maluku ya. Ada suku apa saja? Suku Ambon, Aru, Ternate, Tidore, Funi, Furu, ada Alifuru, ada Togu, Ti, ada Banda, suku Buru, dan Tanibar. Di Maluku Utara ada suku Seram, Banda, Buru, Funur, Aru, Bacan, Gani, dan selanjutnya di bawah ya. Kalian baca sendiri di buku paketnya ya. Berikutnya di Provinsi Papua anak-anakku ya, ada suku Arfak, ada Mandacan, ada Bauzi, ada suku Biak Muyu, Ekagi, Fakfak, dan Dani, Dara. Papua Barat ada suku Doteri, Kuri, Simuri, Iranutu, Sebiar, Onin, Atam, Atori. Ada suku Ayamaru, Aifat, ada suku Baham, ada suku Karon, Karas, dan suku Biak. Nah, itu ya anak-anakku. Jadi bermacam-macam suku yang ada di provinsi-provinsi yang ada di negara kita Indonesia. Begitu banyak ya suku bangsa di Indonesia itu. Dalam satu provinsi saja bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Nah, itulah anak-anak pintar. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas lagi. Yang pertama, kalian tulis di buku tulisnya di manakah provinsi tempat kalian tinggal saat ini, tempat kamu tinggal ya. Yang kedua, suku apa saja yang ada di provinsi tersebut yang kamu tempati sekarang. Bagaimana kehidupan kalian di antara keragaman suku yang ada tersebut. Nah, selamat mengerjakan di buku tulis dan di buku tugas kalian. Yang keempat, sikap apa saja yang harus kalian kembangkan di tengah keragaman suku bangsa tersebut agar kalian bisa hidup berdampingan tanpa ada perselisihan. Nah, anak-anak pintar,
tanpa terasa pertemuan kali ini sudah sampai di ujung. Nah, kita akan segera tutup pertemuan ini. Satu pesan ya dari Pak Guru. Ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kalian berada, di provinsi manapun kalian tinggal, hargai dan patuhilah norma dan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Niscaya kalian akan mudah menjadi bagian dari masyarakat daerah itu. Akhir kata dari Pak Yon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.